Siapa yang mensolati jenazah, mensolal jenazah, walahu qiraatan. Wa man ata hatta yufina walahu qiraatan. Siapa yang mengantarkan jenazah untuk mensolatinya, dia mendapat pahala 1 qirat. Dan siapa yang mengantarkan sampai ke kuburannya, dia mendapatkan 2 qirat. Apa itu qirat ya Rasulullah? Mislul jabalain azimain. Seperti 2 gunung yang besar, pahala Allah berikan kepada orang yang mensolatkan jenazah dan mengantarkan jenazah. Kemudian dianjurkan juga untuk keluarga supaya duduk sebentar setelah jenazah dimakamkan. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Marilah kesempatan yang sakral ini kita jadikan salah satu momentum untuk bagaimana memperingatkan diri kita. Tadi sempat saya katakan kepada orang tua kita, Bapak Haji Anton Bahrul Alam, bahwa Nabi SAW bersabda, "Ayyu imra'atin matat wa zawjuha radin anha dakhalatil jannah." Wanita manapun yang meninggal dunia dan wanita itu mendapatkan ridho dari suaminya, maka wajib wanita itu masuk ke dalam surga. Amin. Amin. Jadi ketetapan surga dari Allah Subhanahu wa taala bagi seorang wanita memang sangat terkait dengan ridho dan tidaknya seorang suami. Suatu hari Asma binti Zaid radhiyallahu anha datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa rombongan kaum wanita. Dia berkata, "Ya Rasulullah, kami kaum wanita ingin masuk ke dalam surga dan kami juga ingin mendapatkan derajat yang tinggi di dalam surga sehingga bisa berjumpa denganmu ya Rasulullah SAW dan bisa berjumpa dengan suami kami. Tapi mana mungkin ya Rasulullah, sedangkan kami banyak kekurangan dalam agama. Kami kadang haid, kami kadang nifas, kami mengurus anak, kami masak, mengurus rumah tangga. Amalan kami tidak seperti amalan yang dilakukan oleh suami kami. Tapi kami ingin mendapatkan derajat yang tinggi di surga sehingga kami bisa berjumpa juga denganmu ya Rasulullah dan berjumpa dengan suami kami." Maka Nabi SAW katakan, "Subhanallah, apa ada wanita yang lebih cerdik daripada Asma?" Artinya apa? Ini pertanyaan yang sangat bagus. "Wahai Asma," kata Nabi, "sampaikan kepada seluruh wanita yang bersama kamu saat ini bahwa kebaktian dia kepada suami di dalam rumahnya akan mendapatkan semua pahala suami yang dilakukan di luar rumah. Kebaktian dia kepada suami di dalam rumahnya mendapatkan semua pahala atas amalan-amalan suami yang dibuat di luar rumah. Suaminya dakwah, suaminya sholat, suaminya tahlim, suaminya umrah, suaminya haji, semuanya didapati oleh seorang wanita. Subhanallah, kita tahu bagaimana keikhlasan ibunda di dalam mendampingi seorang suami yang Masya Allah tidak perlu kita ceritakan, semua orang tahu bagaimana semangat bapak dari ketika beliau aktif sampai detik ini dan insya Allah sampai akhir hayat. Semua akan menjadi saksi. Semua akan menjadi saksi dan semua tahu. Maka insya Allah semua amalan yang dilakukan oleh Bapak Haji Anton Bahrul Alam akan didapati juga oleh beliau. Walaupun beliau sudah ada di dalam kubur.
Inilah keberuntungan seorang wanita salehah yang memiliki suami, mendampingi suami, yang suaminya senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, yang penting hari ini bukan kenapa seseorang itu mati, di mana dia mati, apa sebabnya dia mati, bukan. Karena hal itu memang sudah pasti. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang hidup itu pasti akan mati. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Sesungguhnya kematian yang kau takut darinya, yang kau akan lari darinya, dia pasti akan menjemput kamu. Walaupun kamu berada dalam benteng yang kuat, lari dari kematian tidak bisa. Pasti kematian akan menjemput kamu. Aish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Wahai manusia, hiduplah kamu sesuka kamu. Tapi ingat, suatu saat kau pasti akan mati. Wa'mal ma syi'ta fa innaka mujziyun bih. Berbuatlah sesuai dengan keinginan kamu. Boleh, silahkan, bebas. Tapi ingat, sekecil apapun perbuatan kamu di dunia ini, ada balasannya di akhirat nanti. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Berbuat baik dapat balasan, berbuat buruk juga ada balasannya. Maka dikatakan berbuatlah apa yang kau mau di dunia. Tapi ingat wahai manusia, sekecil apapun perbuatan kamu akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahabib habibaka, dan cintailah apa saja yang ingin kalian dicintai di dunia ini. Boleh cinta anak, cinta istri, cinta keluarga, cinta uang, cinta kendaraan, cinta rumah, cinta pangkat, jabatan, berlian. Boleh, tidak masalah, karena sifat manusia memang mencintai. Tapi ingat wahai manusia, fa innaka mufariqun bih. Apapun yang kau cintai di dunia ini pasti akan kau tinggalkan. Mau tidak mau, suka tidak suka, siap tidak siap, semuanya akan kau tinggalkan. Yadbahul mayyit salasan wa yarji isnani wa yabqa wahid. Mayit itu datang ke kubur diikuti dengan 3. Malu, hartanya, wa ahluhu, keluarganya, wa amaluhu, dan amalnya. Namun yang 2 pulang, keluarganya pulang, hartanya, mobilnya yang mengantar dia sampai ke kuburan juga ikut pulang. Yang ikut bersama si mayit hanya 1, yaitu amalnya. Maka semoga insya Allah ibunda kita Fatimah mendapatkan taman daripada taman-taman surga. Karena beliau telah ikhlas dalam hidupnya untuk mendampingi seorang suami yang senantiasa mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Tidak ada perkataan di dunia ini yang lebih dicintai oleh Allah, lebih baik, lebih mulia dibandingkan perkataan seseorang mengajak saudara-saudaranya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah sama-sama kita jadikan peristiwa besar ini menjadi peringatan untuk diri kita. Kafa bil mauti wa idza lan. Cukuplah kematian saudara kamu ini menjadi peringatan untuk kita semua. Kalau seseorang sudah tidak mampu lagi menjadikan kematian sebagai peringatan, itu tanda hatinya sudah keras. Itu tanda hatinya sudah gelap, sehingga dia tidak peduli dengan yang namanya kematian. Nabi SAW bersabda, Al-Qayyis madana nafsahu amila lima ba'dal. Orang yang paling pandai di dunia ini, orang yang selalu ingat mati. Ulaika al-Qayyis. Itulah orang yang paling pandai. Aksiru min dzikri hadimil ladzat. Perbanyaklah kamu mengingat satu peristiwa besar. Apa peristiwa besar itu kata Nabi? Hadimul ladzat. Peristiwa yang akan memisahkan kamu dengan segala macam kelezatan dunia. Ingat itu wahai hamba. Ingat itu wahai umatku. Ingat itu wahai manusia. Peristiwa ini pasti akan datang. Maka orang yang insya Allah selalu ingat atas kematian
Allah Subhanahu wa taala akan karuniai dia 3 hal besar. Yang pertama, ta'jilul taubah. Orang yang ingat mati akan segera bertobat kepada Allah, tidak menunda-nunda lagi. Tidak tahun depan, tidak bulan depan, tidak nunggu pensiun, tidak nunggu urusan selesai dulu, tidak nunggu kaya raya. Sekarang juga kita harus bertobat kepada Allah. Nabi SAW yang sudah dijamin masuk ke dalam surga, tidak kurang setiap hari beristighfar kepada Allah 100 kali. Apalagi kita. Fatubu ilallah, maka bertobatlah kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah senang dengan orang yang bertobat. Allah cinta dengan seorang hamba yang melangkahkan kakinya untuk tobat kepada Allah, dan Allah berjanji sebesar apapun dosa dia pasti diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Wahai Muhammad, katakan kepada seluruh hamba-hambaku yang pernah berbuat dosa kepada aku, yang pernah mendolimi dirinya sendiri dengan maksiat kepada aku, la taqnatu min rahmatillah. Jangan sekali-kali kalian putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah akan ampunkan semua dosamu. Innahu huwal ghafurur rahim. Karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah siap ampunkan semua dosa kita, asalkan kita sungguh-sungguh mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lau ataitani biqurabid dunya minal khataya. Andaikan seseorang datang kepada aku, kata Allah, membawa dosa sebesar dunia ini, tapi dia mengaku salah kepada aku, mau bertobat di hadapanku, la ataitahu maghfiratan biqurabiha. Maka aku akan datangkan ampunan yang lebih besar daripada dosa yang pernah dia bawa kepada aku. Maka orang yang ingat mati, pertama ta'jilut taubat, dia segera bertobat kepada Allah, dia tidak akan tunda-tunda tobat. Yang kedua, orang yang ingat mati an-nasya'atu fil ibadah, dia semangat ibadah kepada Allah, karena dia tahu kematian itu bisa datang kapan saja. Tidak nunggu kita tua, tidak nunggu kita sakit, tidak nunggu selesai urusan kita. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'a wa la yastaqdimun. Ketika datang ajal seseorang, tidak bisa mundur dan tidak bisa maju sedetik pun. Mau tidak mau, siap tidak siap, suka tidak suka, bismillah, berangkat untuk menuju ke alam berikutnya. Ke alam mana? Ke alam barzakh. Ini hanya nampaknya saja. Kubur ini hanya kelihatannya saja, tapi dia bisa menjadi taman-taman surga dan juga bisa menjadi jurang-jurang neraka. Kalau amal yang dibawa adalah amal soleh, kubur akan berubah menjadi raudhatun min riyadil jannah, taman daripada taman-taman surga. Maka orang-orang yang taat kepada Allah, yang ingat mati, dia semangat ibadah kepada Allah, sungguh-sungguh ibadah kepada Allah. Dia standby, kapan kematian menjemput dia, dia siap dengan persiapan-persiapan amal soleh. Yang terakhir, orang yang ingat mati, al-qanaa'atu war-ridha. Dia senantiasa qanaa'ah dan ridho dengan ketetapan Allah. Karena dia tahu bahwa dunia ini sementara dan sebentar saja. Dikasih uang yang banyak, alhamdulillah, dia gunakan hartanya untuk taat kepada Allah. Karena dia tahu kehidupan dunia sebentar, kehidupan akhirat kekal abadi selama-lamanya. Ditakdirkan oleh Allah jadi orang miskin, sabar. Dia tidak menjual imannya gara-gara miskin, karena dia tahu miskin di dunia juga sementara saja. Suatu saat 60-70 tahun manusia akan meninggal dunia, dan dia akan pindah ke alam berikutnya yang kekal abadi selama-lamanya. Maka orang yang selalu ingat mati, dia tenang dalam kehidupan dunia ini. Kenapa dia tenang? Karena dia qanaa'ah dan ridho. Dia tahu bahwa kehidupan dunia ini hanya sementara saja. Apa kata Nabi? A'maru ummati baina sittin aw sab'ina sana. Umur umatku ini antara 60-70 tahun saja. Tidak lama. Wa qalilun ma jawizu dzalik. Sedikit orang yang bisa melewati batasan itu. Ada orang yang lewat 70 tahun, ada orang lewat 80 tahun, ada orang lewat 90 tahun. Tetapi sedikit. Nabi sendiri yang merupakan Habibullah, kekasih Allah, umurnya tidak lebih daripada 70 tahun. Itulah umur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Maka Allah Subhanahu wa taala berkali-kali bersumpah kepada kita mengenai waktu hidup manusia. Wal asri wal duha wal lail wal nahar wal fajr. Artinya apa? Berkali-kali kita diingatkan, wahai manusia, sadarlah, waktu hidup kamu singkat, umur kamu terbatas, tidak lama-lama. Ma min yaumin jadidin illa wa yukhatibukal ardi. Setiap hari, setiap saat pada hakikatnya kita ini sedang berjalan menuju ke kubur kita masing-masing. Nampaknya kita berjalan dengan pakaian rapi, dengan kendaraan, tapi hakikatnya kata Nabi, semua kamu sedang berjalan menuju ke kubur kamu masing-masing. Ma min yaumin jadidin illa wa yukhatibukal ardi. Hari berganti hari kecuali bumi yang kamu injak ini, kata Nabi, bicara kepada kamu. Apa kata bumi kepada kita? Tamshi ala dhahri wa masiruka fi batni. Wahai manusia, saat ini kau sedang berjalan di atas punggungku, tapi sebenarnya kau sedang menuju masuk ke dalam perut juga. Wa yunadikal qabru, dan kubur setiap hari memanggil kita. Kubur setiap hari memanggil kita. Tapi memang panggilan kubur ini tidak kita dengar. Karena Allah jadikan dunia ini ujian bagi kita. Tapi hakikatnya kata Nabi, kubur setiap hari memanggil kita. Dalam panggilannya, kubur mengatakan kepada kita, ana baitul masalah, akulah tempat masalah. Masalah bukan di dunia, karena dunia sifatnya sementara. Tapi masalah yang besar ketika manusia mati masuk ke dalam kubur tanpa iman dan amal yang cukup kepada Allah Subhanahu wa taala. Ana baitul masalah, aku tempat masalah. Bagi siapa? Bagi orang yang tidak taat. Tapi bagi orang yang taat, tadi saya katakan, kubur akan berubah menjadi raudhatun min riyadil jannah, taman daripada taman-taman surga. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, kita telah sama-sama menyaksikan pemakaman ibunda kita dengan rapi, dengan baik, dihadiri oleh para ulama, para santri. Subhanallah, insya Allah ini semua menjadi bukti bahwa beliau adalah orang yang baik. Saya pribadi pernah berjalan dengan ibunda ini ke Cianjur untuk acara tabligh akbar. Subhanallah, di dalam perjalanan sifat-sifat mulia nampak dari kehidupan beliau. Tidak ada kesombongan, tidak ada angkuh, walaupun beliau istri seorang jenderal. Subhanallah, banyak sekali sifat-sifat mulia yang kita ambil dari kepribadian, dari sosok pribadi seorang bapak dan ibunda yang ada di depan kita pada saat ini. Insya Allah ini semua menjadi bukti bahwa beliau insya Allah min ahlil khair. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin. Ya awwalal awwalin, ya akhiral akhirin, ya dzal quwwati. Ya rahimat du'afa wal masakin. ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت أعز الأكرم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت أعز الأكرم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها وأكرم نزلها ووسع مدخلها واغسلها بالماء والثلج والبرد ونقها من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم عبدلها دارا خير من دارها وأهلا خير من أهلها. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد خير خلقه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحانك اللهم ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kabul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Maaf,
selamat. Bapak suaminya, Bapak sudah ikhlas itu. Dan semua memaafkan. Amin. Amin. Ikhlas itu. Amin. Amin. Karena ridhonya seorang suami, selamat istri. Insya Allah. Pada saat ini, saking anak-anak sekali, Amin. Bapak memaafkan semua itu. Ada. Dan ikhlas itu dari Bapak Allah SWT. Anak-anak sekali demikian. Selain mama minta dimaafkan, supaya mama tenang dalam Amin. bahasa. Amin. Dikatakan oleh Ustaz dalam bahasa ini berpesan yang datang tamat-tamat surah Amin. suasana sudah masuk ke Alhamdulillah. Amin. Rabbana la tuzigh Amin. qulubana Amin. 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 Terima kasih semuanya. Dengan keriduan keikhlasannya, semoga Allah yang akan membalasnya berlipat ganda. Amin. Habis ini mari kita pindah ke tempat sebelah. Mari kita sarapan bersama. Insyaallah. Insyaallah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.